Bismillahirrahmanirrahim. Fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan inna salata kanat al mu'minina kitaban mawqutan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Yang sangat-sangat saya hormati para sepuh, bini sepuh, para asatidz, wabil khusus hadirin jamaah yang saya muliakan, alladzi lam yuzkar ismuhum takriman wa ta'ziman. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat iradat Allah lah kita semua masih diberikan kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani, terutama sehat iman beserta Islam, sehingga kita semua dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju yaitu Majlis Taklim Nurul Huda dalam rangka menjalankan rutinitas kita yaitu bertolabul ilmi di Majlis Nurul Huda ini. Mudah-mudahan dengan adanya tolabul ilmi ini menjadikan wasilah bagi kita yang pertama, yaitu mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada keterangan maning taqala yata'allamu ilman ghufirallahu qabla ayakhtua. Siapa orang yang mengalih pindah, artinya dari rumah menuju ke majlis taklim. Untuk apa tujuannya? Ya ta'allamu ilman, untuk belajar ngaji, bukan untuk maksiat, untuk belajar ngaji. Ghufirallahu qabla ayakhtua, maka akan diampuni dosanya oleh Allah qabla ayakhtua, sebelum melangkahkan kedua kaki kita. Alhamdulillah, sebelum melangkah saja sudah diampuni dosanya, apalagi sudah duduk di majlis taklimnya. Jadi mau paham ataupun tidak, ganjaran tetap dapat. Itulah keistimewaan yaitu menuntut ilmu. Dan tak lupa pula salawat beserta salam marilah kita agung sanjungkan ke junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, umumnya kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang disebut-sebut yaitu syafaatul udma. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang yaitu istinja yang sudah dibahas yaitu oleh Ustadz Rifki, ya. Setelah kita sudah mengetahui tentang istinja ataupun toharoh, nah untuk itu kita meningkat pada pengajian malam ini kita bahas tentang sholat. Karena tujuan untuk sesuci istinja, membersihkan yaitu najis yang nempel di badan, di tempat atau di pakaian, tujuannya untuk ibadah sholat. Karena untuk ibadah yang lainnya itu nggak harus suci, ya. Beda dengan ibadah sholat. Karena nanti ibadah itu terbagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah goer mahdoh. Nah ibadah mahdoh ini yaitu seperti sholat yang butuh suci, ya. Kenapa kita ketika mau sholat harus suci dulu? Karena jelas dalam ayat
Wa idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum wamsahu ru'usakum wa arjilukum ma'al ka'bain ba'dul ayah. Nah, itu setengah ayat. Waqaf di situ ada waqaf qola. Nah, untuk itu kita malam ini yaitu bahas tentang salat. Nah, lebih utamanya ibadah bangsa badan kita yaitu salat. Kalau mau dibilang fardu, paling utamanya fardu ya salat. Mau dibilang sunnah, yaitu lebih utamanya sunnah, ibadah sunnah yaitu salat. Nah, baiklah kita baca dulu teksnya karena kita untuk mengalap berkah dari sang pengarang, yaitu Kitabus Sholati baradallahu ala hadhil ummati fi kulli yaumin wa lailatin khamsa shalawatin faqat. Ya. Allah sudah mewajibkan kepada umat. Nah, yang maksud umat di sini yaitu umatnya Nabi. Emang sebelum umat Nabi juga sudah diwajibkan salat, tapi tidak selengkap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Fi kulli yaumin wa lailatin khamsa salawatin, yaitu sehari semalam yaitu 5 salat. Karena waktu zaman nabi-nabi yang lain itu enggak sampai 5. Seperti salat subuh. Salat subuh itu salatnya Nabi Adam alaihi salam. Waktu zaman dulu itu satu-satu aja, satu waktu. Ya. Terus salat waktu duhur. Waktu duhur itu salatnya Nabi Daud. Ingat, waktu duhur itu salatnya Nabi Daud. Wakila, sebagian ada yang mengatakan yaitu salatnya Nabi Ibrahim. Nah, kil di sini tuh yaitu ya 2% 3% lah. Ulama yang mengatakan. Kalau ba'dul ulama yaitu setengah. Nah, salat asar yaitu salatnya Nabi Sulaiman. Salat asar itu salatnya Nabi Sulaiman. Wakila Yunus. Sebagian kil ada yang mengatakan itu salatnya Nabi Yunus. Sebagian kil lagi ada yang mengatakan Nabi Uzair. Ya. Terus waktu maghrib. Waktu maghrib itu salatnya Nabi Isa. Ya. Sebagian kil ada yang mengatakan salatnya Nabi Daud. Ya. Wakila sebagian lagi ada yang mengatakan itu salatnya Nabi Yakub. Nah, itu salat waktu maghrib. Waktu Isya itu salatnya Nabi Musa. Wakila Nabi Yunus, wakila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khassat biha hadil ummah. Ditentukan salat ini kepada umat, yaitu umatnya Nabi Muhammad, yaitu 5 waktu. Makanya umatnya Nabi Muhammad 5 waktu itu mewakili sholatnya para nabi yang dahulu, seperti Adam, Daud, Ibrahim, Yunus dan lain sebagainya. Nah, makanya untuk sholat kita yang 5 waktu ini yaitu wajib. Ya. Sholat itu wajib. Wala tajibu. Wajib tidak wajib. Ya, wala tajibu ila alal muslimi al baligi al akili. Tidak wajib sholat yang 5 waktu ini ila terkecuali. Nah, di sini kata ilmu nahu, nah itu ada huruf istisna, pengecualian. Terkecuali yaitu orang muslim. Berarti orang kafir tidak wajib sholat. Terus al baligi, yang kedua balig. Ya, berarti tidak sah, tidak wajib kepada orang yang belum baligh. Terus al-akili dan berakal. Tidak sah sholatnya kepada orang yang majnun. Artinya gila. Nah, berarti kalau kita tidak mau wajib sholat yaitu
Jadi kalau nggak mau wajib sholat yaitu gila. Kalau nggak mau wajib. Nah itu ya. Wala tajibu tidak wajib juga yaitu terkecuali yaitu orang muslim balik berakal. Nah kita lihat kita muslim. Ya kita sekarang muslim. Ya Islam apa dengan catatan kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, udah tercatat yaitu Islam. Yang kedua balik. Nah, kita sudah balik. Umur sudah balik. Terus berakal. Nah, artinya berakal ini yaitu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu berakal namanya. Ya. Berakal itu ya akal. Akal itu ya mudah dipahami. Nah, terus at-tahiri minal haidi wan nufasi yaitu suci dari haid dan nifas. Berarti untuk wanita ketika haid dan nifas itu tidak wajib sholat. Untuk perempuan yang sedang haid dan nifas itu tidak wajib sholat. Terus yang terakhir wa ba'da dukhuli waqtiha yaitu wajibnya sholat yang 5 waktu ini ba'da dukhuli waqtiha yaitu sesudah masuk waktu. Nah yang harus kita pahami malam ini di manakah letak-letak masuknya waktu sholat. Karena waktunya sholat bukan berpatokan dengan jam. Waktunya sholat bukan berpatokan dengan jam. Jam bisa dirubah. Kadang beda-beda. Suka maju, suka jaya, suka mandi. Itu beda. Baik selisihnya berapa menit yang penting beda. Nah itulah ukuran jam. Tapi kalau untuk ukuran yang dibuat oleh Allah yaitu waktu mahdudun, waktu yang ditentukan oleh Allah pada waktu duhri. Mana waktu duhur? Waktu duhur yaitu min jawali syamsi an wastis samai ila ayajida dillu syai ala mislihi. Waktu duhur itu yaitu dari gesernya matahari dari tengah-tengah langit ila ayajida sehingga yaitu tambah sedikit ya wastis samai ila ayajida dillu syai ala mislihi. Maksudnya gini, biar paham. Jadi nanti kalau mau sholat di mana aja, kalau nggak ada jam tangan, kalau nggak ada waktu, nah tapi ada matahari. Tapi kalau misalnya mendung apa gimana, nah itu dikira-kira. Nah ini kita kalau misalnya ada matahari, ini kan kalau siang seperti dohor, asar itu kan menggunakan matahari. Kalau malam nanti menggunakan bulan, atau yaitu menggunakan yaitu mega. Nah, seperti gini. Ini benda, terus ada bayangan. Nah, ketika bayangan tidak ada karena terinjak oleh benda, ya, kan tahu ya, misalnya kan benda. Nah, ini kan nggak ada bayangan. Nah, itu waktu istiwa. Nah, geser sedikit kelihatan yaitu bayangan. Misalnya ada 1 meter atau setengah meter. Nah, itu sudah masuk waktu dohor ya, sudah masuk waktu dohor. Nah waktu istiwa itu yang tidak boleh dipakai sholat terkecuali di sholat Jumat. Jumatnya yang mana? Nah, nanti itu lebih luas. Nah, namanya fikih. Nah itu waktu dohor itu yaitu nambah sedikit dari bayangan. Nah itu sudah masuk waktu dohor ya, jadi mudah. Kita pasang benda di bawah terik matahari ketika bayangan sudah tidak ada karena itu waktu istiwa. Nah, lebih sedikit bayangan, nah itu masuk waktu dohor. Terus habisnya di mana? Habisnya waktu dohor yaitu ketika bayangan 1 meter, ketika benda 1 meter, bayangan 1
meter, nah itu waktu istiwanya sholat asar. Benda 1 meter, bayangan 1 meter, sama kan? Benda sama bayangan. Nah itu waktu istiwanya sholat asar. Nambah sedikit dari benda, misalnya benda 1 meter, terus bayangannya 1 meter 20 cm, kalau enggak 30 cm, itu masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar berarti habislah waktu dohor. Itu mudah sebenarnya. Ya. Terus habisnya waktu asar, ya, habisnya waktu asar yaitu surupnya atau terbenamnya matahari. Habisnya waktu asar yaitu terbenamnya matahari. Nah, dari terbenamnya matahari, nah masuklah yaitu nanti waktu maghrib. Ya. Jadi waktu maghrib itu sempurna yaitu habisnya terbenamnya matahari. Jadi jangan masih ada sinar. Ya, ketika sudah sempurna, ya, habisnya itu matahari, nah itulah nanti masuk waktu maghrib. Nah, terus habisnya waktu maghrib yaitu muncullah mega yang berwarna merah. Tahu mega warna merah? Seringan kita lihat di langit ya. Itu ada mega warna merah. Nah itu habisnya waktu maghrib. Terus habis waktu maghrib masuklah waktu isya. Waktunya isya yaitu hilanglah yaitu mega warna merah. Waktu maghrib masuk, waktu maghrib keluar, mega merah itu habis, masuklah waktu isya. Nah, waktu isya inilah yang panjang. Ya, waktu isya ini yang panjang. Makanya kalau kata Nabi, jika umatku tidak keberatan, isya ini nanti dibikin 1/3 malam, karena itu waktu yang makbul. Waktu yang makbul itu yaitu malam 1/3. 1/3 mal? Ya kira-kira jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 itu 1/3 malam. Nah itu waktu yang makbul. Arti yang makbul di situ ya ketika orang ngorok, orang pokoknya sudah mati semua, mati bohongan. Tidur namanya. Nah kita bangun untuk berdoa. Nah itulah waktu yang diijabah. Nah tapi sholat awal waktu itu lebih baik. Nah nanti dalam fikih itu nanti banyak ya. Ada waktu yang waktu awal waktu, terus pertengahan waktu, akhir waktu. Nah itu banyak juga nanti dalam fikih seperti itu ya. Nah itulah waktu-waktu sholat yang ditentukan oleh Allah. Nah mungkin nanti untuk pembahasan yaitu seperti syarat sah sholatnya. Nah itu nanti berbagai kitab ada yang mengatakan ada syarat sah sholat itu 4, ada dalam kitab Sapinah yaitu ada 8. Nah itu nanti kita kaji ke depannya yaitu syarat sahnya sholat. Nah, syarat sah itu jika kita tidak mencukupi syarat sahnya, maka tidaklah sah sholat kita. Maka itu butuhnya ngaji, yaitu ketika tahu kita syarat-syarat sahnya, makalah kita sah sholatnya. Kalau tidak tahu syarat sahnya, ya bagaimana mau sah? Syaratnya aja udah kurang, apalagi mau sah. Nah ini yang terakhir, wayajibu al abai wal ummahati ayyamuru auladahum bisolati inda sab'a sinina. Wajib perhatian, peringatan untuk para bapak ya atau ibu atau istrinya, nanti dibilangin wajib kewajiban untuk seorang orang tua yaitu memerintahkan kepada anaknya yaitu untuk sholat. Awas nih,
Untuk kedua orang tua yaitu wajib memerintahkan anaknya sholat. Inda sab'a sinin yaitu ketika umur 7 tahun. Ketika umur 7 tahun itu wajib aja diperintah, nak, sholat nak. Tapi bapaknya harus sholat. Nyuruh ke anak, ke bapaknya ngejegro aja di TV ya. Bahaya itu. Bukan contoh itu mah. Nah, jadi nyuruh itu ya sambil hayu. Nah, ayo nak sholat. Nah, itu ketika umur 7 tahun. Wa yadribuhum ala tarkiha inda asarota. Yaitu dipukul ketika umur 10 tahun. Ya pukulnya jangan pakai besi, Mas. Malah nanti kita lagi yang repot. Kita yang mukul, kita yang ngobatin. Artinya dipukul seala kadarnya untuk yaitu menakut-nakuti. Oh. Ya, kalau nggak pakai lidi. Ya, pakai lidi, tapi lidinya ada 100 dikit. Nah, itu perhatian untuk orang tua. Ketika anak sudah tidak melakukan ketika disuruh orang tua, nah itu lepas dari kewajiban orang tua. Artinya kita sudah mengugurkan kewajiban. Dari sisi itu berarti kita harus mengajarkan yaitu tentang ibadah sholat, dari sesucinya toharohnya yaitu seperti wudu, terus syarat sah wudu, batal wudu, terus rukun sholat, batal sholat dan lain sebagainya, yaitu untuk memperesah yaitu yang namanya ibadah sholat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya para jamaah mau bertanya, dipersilahkan. Sebelum jamaah yang lain bertanya, saya mau nanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Guru Madi, mohon dijelaskan waktu masuk waktu subuh dan kapan berakhirnya waktu subuh. Itu kurang dijelaskan, mohon dijelaskan. Kurang sebenarnya. Iya. Karena subuh makan banyak yang lupa. Jangankan jamaah, kita kadang-kadang kesiangan. Tapi kadang-kadang nggak tiap pagi. Nah, untuk waktu subuh yaitu waktu subhi min tului awali fajri sodik. Jadi waktunya sholat subuh yaitu munculnya awalnya yaitu fajar sodik. Nah, fajar sodik yaitu bukan fajar kadhib. Fajar kadhib itu bisa disunahkan untuk adan awal namanya. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya ada jam 3 atau jam berapa itu adan. Jangan dimarahin. Ya, untuk orang yang berilmu tahu, oh berarti itu adan awal, meskipun dia salah lupa, tapi kita husnudon aja. Oh berarti itu adzan awal, belah dia lupa atau kecepatan, atau ya baru mualaf lah kayak. Enggak, bukan, kita nggak nyebut Mas Adi, tapi kayaknya itu ya. Nah itu ya awalnya waktu sholat subuh yaitu munculnya fajar sodik. Nah terus abisnya waktu subuh yaitu hatta yatlua awalu samsi, yaitu muncullah matahari. Nanti di situ ada salat isyraq. Ya, salat isyraq itu ketika matahari ukuran setumbak. Setumbak itu ya kira-kira berapa? Inilah ya kelihatan, yaitu kita disunahkan untuk salat isyraq. Nah itu waktu subuh fajar sodik, habisnya itu munculnya matahari. Sebentar waktunya subuh. Ya. Lagian sholatnya juga sedikit, cuma 2 rakaat. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya Ustaz Putra mau menambahi, silakan. Untuk jamaah yang lain dipersilakan untuk bertanya. Untuk jamaah lain dipersilakan untuk bertanya.
nambah wawasan. Orang kerungu butek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perempuan tadi haid itu tadi. Sedangkan haid itu kadang-kadang gini tadi. Ada misalnya yang 5 hari. Dimana kalau ngelebihin saking 5 hari itu istilahnya gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Ini di dalam rukun sholat. Ustadz, setelah kita baca iftitah selesai, terus kita baca Al-Fatihah. Sebelum kita sholat berjamaah berdua, sebelum kita selesai baca Al-Fatihah selesai, imam sudah ruku. Itu gimana hukumnya Ustadz? Apa kita berhentian separuh dari Al-Fatihah terus ngikutin imam? Apa kita lanjutin nih, tapi takut ketinggalan si ruku tadi kan? Mohon penjelasannya Tat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah haid, nah yang pertama kita tahu yang namanya haid itu yaitu huwa damul kharij min kubul mar'ah, yaitu haid itu yaitu darah yang keluar dari kubulnya perempuan ya, yaitu di dalam tingkah sehatnya perempuan, tidak kecugak apa gimana gitunya si eta nata si kubulnya eta jadi tidak kecugak apa kok ini lagi keadaan sehat tapi keluar darah, nah itu bisa saja disebut darah haid. Nah, adapun nanti waktu-waktunya kita harus tahu paling sedikit-sedikitnya haid yaitu sehari semalam. Itu berarti 24 jam. Paling banyak-banyaknya haid yaitu 15 hari atau 14 hari 14 malam. Itu paling banyak-banyaknya haid. Jadi jangan sampai ketipu sama istri. Nah, ini haid katanya sampai 1 bulan atau enggak 3 minggu. Nanti adanya istihadoh ya. Nah makanya kita tahu dulu ukuran ya. Kita tahu dulu ukuran yaitu masalah waktu haid. Nah tadi kita bahas. Terus paling galib-galibnya yaitu nipas haid itu yaitu 6 hari atau 7 hari. Nah, galib-galibnya biasanya yaitu 5 hari atau 6 hari atau 7 hari. Nah ini kadang-kadang ya perempuan ini ya mengalami haid tapi nggak tahu waktunya, disangkanya yaitu 5 hari, kadang-kadang lewat dari 6 hari masih lewat dari 7 hari masih keluar haid ya masih darah ya, itu kadang-kadang nggak paham karena paling banyak-banyaknya haid itu yaitu 14 hari kalau enggak 15 hari. Nah yang pertama paling sedikit-sedikitnya haid yaitu sehari semalam berarti 24 jam. Artinya gini, ketika si perempuan keluar haid jam 6 pagi, terus ditulis jamnya sama menitnya. Nah, jika nanti keluar terus jam 7 keluar, jam 8 keluar, jam 9, 10 masih keluar ada darah. Nah, sampai ke jam 6 pagi lagi, itu bisa dibilang yaitu namanya haid. Tapi kalau misalnya jam 6 pagi dia keluar haid, keluar darah. Dari situ jam 7 nggak ada, udah bersih. Dalam 8 nggak ada lagi. Sampai ketemu jam 6 pagi lagi itu nggak ada, bersih. Nah itu bisa disebut bukan darah haid karena tidak mencapai 24 jam. Nah itu terus yang seperti darah seperti apa? Itu darahnya darah pasadun, darah penyakit. Kalau belum mencapai 24 jam disebutnya darah penyakit. Nah, tapi kalau sudah lewat dari 15 hari, ya 15 hari udah lewat, artinya gini, kalau sudah masuk 24 jam, udah dibilang itu darah haid, meskipun putus-putus haidnya. Sehari haid, 2 hari haid, yang ketiganya enggak, makanya hitungnya di awal itu, misalnya hari Senin, nanti ketemunya 14 hari sampai kapan? Meskipun dia putus-putus, itu tetap haid. Misalnya sehari 2 hari haid, sehari enggak.
nanti besoknya keluar lagi. Nah itu masih darah haid karena belum habis waktunya 15 hari meskipun putus-putus. Ya. Nah, makanya sampai kalau sudah misalnya sudah mencapai 15 hari, kok ini masih darah masih keluar aja. Ah, itu baru namanya darah istihadah. Istihadah itu ya sama dengan darah penyakit tadi. Karena ini sudah melewati batas dari 15 hari. Nah, kalau masih keluar saja, itu wajib sholat, wajib puasa, wajib dipakai sama suaminya. Meskipun lagi banjir-banjirnya. Nah, itu ya. Udah. Ya. Itu makanya kita harus tahu patokan dulu. Ya. Jadi kalau 5 hari kan itu kan masih karena belum dari galib aja belum. Tapi dengan catatan tadi tuh udah masuk itu darah haid yang sudah mencapai 24 jam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oh. Hah? Sholat tadi. Nah, Fatihah, masalah Fatihah ini kan kita tahu bahwa Fatihah ini kan rukun. Satu sebagian rukun dari sholat yaitu membaca Fatihah. Nah, yang pertanyaan Kak Jaya tadi ada orang berjamaah atau kita berjamaah, satu makmum, satu imam. Gimana kalau makmum belum selesai baca Fatihah, terus si imam sudah selesai, terus imam ruku? Apakah kita harus ikut ruku atau tidak? Kalau kita misalnya menyelesaikan Fatihahnya, takut kita ketinggalan rukun atau 2 rukun dari imam. Nah, itu kasusnya seperti ini. Kalau kita ngikut dari awal sama imam, dari takbiratul ihram bareng, nah kita harus selesaikan dulu Fatihah kita. Kalau misalnya, ya makanya itu kalau misalnya bareng mah paling nggak banyak ketinggalan lah. Ya. Nih kalau misalnya masbuk, nah misalnya masbuk, imam sudah duluan. Mungkin waktu pas ke ijai datang itu waktu pas baca surat-suratan. Ya. Misalnya inna atau inna kal kausar fasoli lirobika wanhar. Ijai datang, langsung niat sholat. Sholli pada maghribi salah sarokatin mustaqbil kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim imam ruku. Itu kita langsung ikut ke imam karena kita nggak ikut dari awal. Paham? Nah, tapi karena si imam ini masih rakaat awal, kita ngikut emang nggak bareng, cuma ketinggalan itu Fatihah atau setengah dari Fatihah, kita nggak sampai selesai Fatihah kita. Itu nanti hanya Fatihah yang bisa ditanggung sama imam. Makanya cari imam itu yang pas makhrajnya, tahu yaitu tasdid dalam Fatihah, tahu hurufnya ada berapa. Nah itu makanya yang pas dijadikan imam yang bisa menanggung Fatihahnya makmum. Hanya itu yang bisa ditanggung sama imam, Fatihah itu. Tapi kalau untuk rukun-rukun fi'li itu nggak bisa. Ya. Udah segitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ikut dari awal, itu kita harus selesaikan dulu Fatihah kita. Kalau kita misalnya belum selesai, kita udah ikut ruku, berarti kita hilang rukun. Nah, ketika hilang rukun sholat, nah otomatis kita kan nggak sah. Makanya gimana? Nanti ketika kita misalnya galema bareng sama imam dari awal, terus kita nggak selesai Fatihahnya, nah itu nanti kita nggak termasuk hitungan rakaat. Nanti ketika imam selesai salam kita nambah lagi karena tadi kita nggak dihitung. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau Ustaz Fitra mau nambahin silakan. Udah nanya, dia mau nanya. Ya mungkin 3 saja kata Bapak Ustadznya. Untuk selebihnya ada PR lah. Mungkin itu sesi tanya jawab kita.